Kembali lagi kami hadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kali ini kami menghadirkan Dr. Muhammad Fahri, dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia via sambungan Skype dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. Nah, dalam 2 segmen ke depan, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram di @sapa_Indonesia_Kompas TV dan juga Instagram @KompasTV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui line telepon nanti usai jeda di nomor telepon 02153660500. Kita sapa dulu Dr. Fahri yang sudah tersambung melalui Skype. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih, dok, sudah bergabung bersama kami. Dokter, kita langsung saja ke sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pengguna media sosial yang terhubung dengan kami melalui Instagram. Ada yang pertama nih, dok, saya bacakan pertanyaannya dari @Gina Tresna. Pagi, dok, saya mau tanya, katanya wabah ini akan reda setelah diterapkannya PSBB. Kurva akan mencapai puncaknya, kemudian melandai. Nah, setelah kurva melandai, apakah ada kemungkinan wabah ini akan terjadi lagi atau kurvanya naik lagi? Dan bagaimana agar COVID ini bisa benar-benar hilang sama sekali? Silakan, dok. Ya, yang pertama PSBB ini kan membuat kita untuk social distancing, kemudian melakukan self karantina, sehingga terjadi jarak antara satu orang dengan orang lain yang menyebabkan terjadinya transmisi virus ini atau penularan virus ini bisa menurun. Kemudian sampai kapan ini akan terjadi apabila proses social distancing ini berjalan dengan baik sehingga transmisi virus yang sekarang sudah diketahui terjadi transmisi langsung antara orang ke orang itu bisa dikurangi dengan social distancing ini. Dan setelah grafik akan meningkat, lama-lama akan menurun dengan berjalan baiknya PSBB ini dan akhirnya bisa memperbaiki atau menghilangkan atau berkurang jumlah kasus tersebut sampai akhirnya pandemi ini menjadi selesai. Oke, baik, itu menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi masih ada kemungkinan ada gelombang begitu ya, dok ya. Tapi apakah akan separah yang pertama kalau itu terjadi? Bisakah separah gelombang pertama atau selalu lebih landai lagi? Sebenarnya apapun bisa terjadi, tetapi pencegahan yang kita lakukan itu sangat-sangat dibutuhkan, yaitu tadi social distancing dengan memakai masker dan mencuci tangan sebagai usaha untuk mencegah transmisi langsung, yang mana sekarang telah diketahui transmisi itu sudah terjadi langsung antara orang dengan orang. Gitu. Oke, jadi itu yang harus dilanjutkan terus ya, dok, walaupun sudah landai, itu yang harus dilanjutkan terus, mencuci tangan, lebih disiplin lagi dalam hal-hal menjaga kebersihan seperti itu. Kita ke pertanyaan berikutnya, dok, dari @ebitslim. Pagi, dok, apakah makanan seperti mungkin nasi goreng, mie ayam, bakso, dan lain-lain, makanan yang dijual di luaran, ini apakah beresiko tercemar virus? Karena kita tahu pedagangnya juga berinteraksi dengan banyak pembeli. Ya. Begini, makanan yang diproses itu sudah melalui proses masak dengan suhu yang tinggi karena melalui proses masak tersebut. Sehingga apapun mikroorganisme termasuk virus akan mati. Tapi setelah kita melakukan misalnya dimasak makanan tersebut, maka hendaknya kita segera mengkonsumsi untuk dimakan, sehingga untuk mencegah kembalinya hinggapnya atau terdapatnya virus atau mikroorganisme lain yang ada di makanan tersebut. Jadi sebenarnya sudah mati virus atau mikroorganisme tersebut, saat kita mengkonsumsinya. Jadi tapi jangan didiamkan lama-lama, ditaruh lama-lama begitu, karena risikonya kembali lagi tinggi ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari @erlin_zita. Dokter, saya aktif berolahraga sepeda semenjak pandemi corona, masih suka bersepeda, tapi selalu menggunakan masker. Nah, apakah tidak ada resiko jika tidak pakai? Dan jika memakai sambil bersepeda, kebutuhan oksigen ke paru-paru apakah tidak terganggu? Ya, pertama apabila kita tidak memakai masker itu berisiko untuk terjadinya penularan atau masuknya virus ke dalam tubuh kita. Ya, setelah kita sebagaimana kita ketahui kan sekarang posisinya adalah
pandemi terhadap virus. Jadi virus tersebut banyak sekali berada di sekitar kita. Nah, untuk terjadi kekurangan oksigen di dalam tubuh kita, sebenarnya kan pemakaian masker tersebut adalah untuk proses penyaringan terhadap mikroorganisme yang masuk. Tapi udara yang masuk ke dalam masker tersebut jumlahnya memang sudah diperkirakan tidak menyebabkan kita kekurangan oksigen. Meskipun berolahraga ya? Baik, ya. Betul. Oke, berarti memang tetap disarankan untuk mempertahankan tetap memakai masker ya dok saat bersepeda ya? Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari @isnia abi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ada hubungannya flu Singapura dengan COVID-19? Mohon pencerahannya. Terima kasih dok, silakan. Ya, flu Singapura itu adalah dulu pandemi yang disebabkan oleh virus juga, yang memang jenisnya sama, virus corona. Dan sekarang virus corona COVID-19 ini adalah mutasi dari virus corona edisi tahun 2019. Tapi masih jenis yang sama, tetapi virus yang sekarang adalah mutasi edisi 2019. Jadi virus tersebut sudah mengalami perbedaan, gitu. Tapi asal jenis yang sama. Mungkin jadi pertanyaan juga, apakah obatnya sama atau vaksinnya sama kalau begitu, atau sama sekali berbeda? Ya, kalau dilihat demikian, maka sekarang sedang dicoba untuk melakukan pengobatan dengan obat-obat virus yang sama untuk pengobatan pada yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Ya, misalnya antivirus yang dipakai dulu untuk SARS atau virus Singapura juga dipakai sekarang untuk pengobatan pada COVID-19 ini. Jadi memang sambil dipelajari juga ya bagaimana reaksinya terhadap obat-obat tersebut ya. Oke, dan kita akan jeda setelah ini dok, nanti kita akan kembali dan kita akan menerima dok telepon dari para pemirsa yang sudah menghubungi kami. Jadi nanti kita akan terima telepon dari Anda bisa menghubungi kami di 02153660500 untuk tanya jawab COVID-19 bersama Dr. Fahri. Sesaat lagi usai jeda.